Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, perkenalkan saya Rekan Nurahida, rekan-rekan saya yaitu Rahmawati dan Serli Anjani. Kami akan menjelaskan materi tentang potensi-potensi dasar manusia dalam belajar mengajar. Potensi dasar manusia. Potensi manusia menurut pendidikan Islam adalah manusia telah dibekali dengan potensi dasar berupa jasmani atau pendengaran, penglihatan, akal, ruh yang masih perlu pengembangan untuk bekal hidupnya semenjak kelahirannya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Proses pengembangan ini akan berlangsung seumur hidup dan bertujuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi potensi dasar tersebut dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor eksternal. Dalam proses pengembangan potensi pendidikan Islam juga meletakkan prinsip kebebasan dan demokrasi yang memungkinkan manusia untuk berkreasi, mengembangkan potensinya. Akan tetapi kebebasan ini terikat dengan norma atau aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan norma agama. Potensi-potensi dasar manusia dalam belajar mengajar ada 3, yaitu potensi fitrah, potensi berpikir, potensi merasa. Potensi fitrah. Di antara aspek penting untuk mengenal esensi dan eksistensi kehidupan manusia, maka fitrah merupakan aspek utama. Potensi berpikir. Secara sistematis, pendapat ahli menyatakan bahwa berpikir dapat dikelompokkan dalam 2 eksistensi, yakni bahwa berpikir itu adalah aktivitas, jadi subjek yang berpikir aktif. Yang kedua yaitu bahwa berpikir itu bersifat ideasional, jadi bukan sensoris dan bukan motoris. Walaupun dapat disertai oleh 2 hal tersebut, berpikir itu menggunakan abstraksi atau ideal. Yang ketiga, yang C, merasa. Merasa adalah aktualisasi kerja dari hati sebagai materi dalam struktur tubuh manusia. Dan merasa sebagai aktivitas kejiwaan ini adalah suatu pernyataan jiwa yang bersifat subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anjani dari kelompok 9. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Implikasi potensi dasar manusia menurut Ibnu Taimiyah dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan. Dalam pembicaraan filsafat pendidikan akan mengikuti aliran konvergensi, perpaduan antara hereditas dan lingkungan. Dalam pendidikan, sebagaimana telah ditegaskan, manusia memiliki potensi dasar dan daya insaniah serta bakat-bakat bawaan. Yang kedua, karena potensi dasar manusia bersifat fitrah, maka potensi itu belum mempunyai arti bagi kehidupan sebelum dikembangkan, didaya gunakan dan diaktualisasikan. Yang ketiga, penciptaan manusia dari segi fisik biologis mungkin sudah selesai, tetapi dari segi rohaninya yang mempunyai sifat fitrah belum selesai, dalam artian masih perlu dikembangkan. Tujuan pendidikan. Tujuan terbentuknya individu mutakin mustahil tercapai tanpa pendidikan yang integratif, yang mencakup seluruh dimensi manusia. Maka pendidikan seharusnya mengajarkan kemampuan berpikir, bukan semata-mata mengisi pikiran, membentuk manusia terampil berpikir, saintifik, dan filosof, mengembangkan kecerdasan, dan secara terus-menerus melakukan pencerahan kalbunya. Karena menurut Ibnu Taimiyah, hati itu pada dasarnya tercipta untuk membenarkan kebaikan dan senang terhadap kebenaran, serta mengetahui kebatilan dan kejahatan, serta berusaha menjauhi keduanya. Tetapi kadang hati terkena penyakit, yakni hal-hal yang subhat dan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya tentang metode pendidikan. Nah, menurut John Holt, sebagaimana oleh Melvin L. Silberman dalam bukunya Active Learning, menjelaskan proses belajar mengajar akan meningkat jika para siswa diminta melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama,
ialah mengemukakan kembali informasi dengan kata-kata mereka sendiri. Nah, yang kedua, memberikan contoh dan mengenalinya dalam sebagai bentuk dan situasi. Selanjutnya, melihat kaitan antara informasi itu dan dengan fakta atau gagasan yang lain. Dan selanjutnya yaitu menggunakan dengan berbagai cara dan memprediksikan sejumlah konsekuensinya, menyebutkan lawan atau kebalikannya. Nah, baik seharusnya pendidikan Islam melahirkan generasi yang mampu menghadapi era global. Setidaknya 5 kemampuan yang mereka harus miliki, yaitu ada 3. Pertama, kemampuan belajar, mendidik, dan melatih anak didik agar selalu terus-menerus terbiasa dan terampil belajar. Kedua, kemampuan melakukan penelitian seperti kritis, inovatif, dan kreatif. Ketiga, kemampuan membangun jaringan kerjasama. Ruang lingkup pendidikan Islam. Nah, dengan mengacu pada pendapat-pendapat para ahli bahwa pendidikan Islam memberikan perhatian pada seluruh aspek manusia, baik individu maupun kelompok masyarakat, dan pada setiap dimensi manusia itu sendiri. Nah, meliputi jasmani, ruh, dan akal. Maka ruang lingkup pendidikan Islam sebagaimana yang disampaikan Rokib meliputi setiap proses perubahan menuju ke arah kemajuan dan perkembangan berdasarkan ruh ajaran Islam. Dan selanjutnya itu ada perpaduan antara pendidikan jasmani, akal, mental, perasaan, dan rohani. Selanjutnya ada juga keseimbangan antara jasmani, rohani, keimanan, ketakwaan, pikir zikir, ilmiah, amalia, individual, sosial, dan dunia akhirat. Maupun yang terakhir ada realisasi dwi fungsi manusia. Nah, yaitu fungsi peribadatan sebagai hamba Allah untuk menghambakan diri semata-mata kepada Allah, dan fungsi kekhalifahan sebagai khalifah Allah yang diberi tugas untuk menguasai, memelihara, memanfaatkan, melestarikan, dan memakmurkan alam semesta.